Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali pagi ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Jumat 25 Jumadil Akhir 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 28 Januari 2022. Selawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami kembali ingin mengingatkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajarnya untuk bisa segera mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Lengkapi data diri teman-teman sekalian seperti upload foto profile dan isi kelengkapan data diri teman-teman sekalian agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan kami ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan sesi Zoom pada subuh kali ini untuk bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Nama, spasi, asal provinsi, spasi, ID peserta. Ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang sudah tergabung untuk bisa menyesuaikan format namanya agar tim admin bisa memberikan akses pada teman-teman sekalian dan bisa memastikan bahwa teman-teman sudah terdaftar di Mira Institute. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi utama, mari kita senantiasa saling mengingatkan untuk mengikhlaskan dan juga meluruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan serius saat menyimak kajian berlangsung. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Catat setiap materi yang disampaikan. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang disampaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bimbingan terbaik untuk memahami seluruh tuntunan dalam syariat Islam sehingga bisa diamalkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka agar mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan dalam jiwa mereka, dibimbing untuk bertaubat, dan dengan itu dapat memperbaiki kualitas kehidupan lebih baik dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan mencoba melanjutkan kajian kita setelah mencoba ditampilkan tentang tata cara tutorial terkait dengan wudhu di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan mencoba menghadirkan penguatan dalil-dalil terkait dengan praktek wudhu sebelum mengantarkan pada pembahasan berikutnya, yaitu menghadap ke arah kiblat sebagai persiapan sholat dan korelasi menghadap kiblat, iqamat, serta keterkaitannya dengan wudhu. Nah, saya ingin berkenan kita kuatkan dulu dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau terkait dengan pembahasan wudhu ini, sehingga kita bisa lebih maksimal melakukan pemahaman dan pembelajaran terkait materi yang dimaksudkan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba menjadikan kitab saya Al-Bukhari sebagai sandaran yang pertama terlebih dahulu. Tentu ada kitab-kitab yang lain, tapi dalam sesi ini kita coba jadikan ini dulu yang pertama, pembahasan yang paling awal di kitab yang keempat, ya, topik yang keempat. Jadi kalau di Al-Bukhari saya menyebutkan kitab untuk menunjuk pada isinya, itu yang dimaksudkan topiknya atau tema besarnya. Ada 97 topik, 97 tema besar. Nah, setiap tema itu diberi nama dengan kitab oleh Imam Al-Bukhari. Nanti subtemanya atau subtopiknya itu diberi nama dengan bab namanya. Ya, baru dari setiap bab itu ada nomor hadis dan terkait dengan subtema tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sesuai kitabnya atau bukunya sama dengan kami, sudah ada di halaman 44. Ya, halaman 44. Kitabul Wudhu, tema tentang wudhu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an kitabul wudhu, ya. Bagian yang keempat adalah pembahasan tentang wudhu. Subtopiknya bab ma ja'a fil wudhu, ya. Yang pertama adalah keterangan terkait tentang wudhu, ya. Keterangan terkait tentang wudhu. Pertama, seperti setelah saya sampaikan di awal jumpa-jumpa kita, bahwa Al-Imam Al-Bukhari itu menghadirkan ayat Al-Quran terlebih dahulu sebelum masuk ke hadisnya. Jadi ayat Quran, kemudian hadis-hadis, dan bila diperlukan keterangan-keterangan, disampaikan keterangan yang singkat dan padat. Baik itu dari keterangan para sahabat, ataupun juga para tabi'in, atau penjelasan dari beliau yang singkat dan padat jika itu dibutuhkan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala berikut, beliau kemudian menukil Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ini dalil pertama terkait dengan wudhu. Jadi kalau Anda ditanya misalnya dengan pendekatan nas, ya, naqli, dalil, apa landasannya dalam Islam berwudhu itu? Ya, maka Anda bisa menjawab yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah ke-5 Al-Maidah di ayat yang ke-6. Jadi Islam itu komplit, ya. Komplit sekali. Menjawab pertama dengan pendekatan nakli untuk menunjukkan kebenaran risalah. Benar nggak di agamanya itu ada tuntunan? Nah, kalau sudah bertanya ada tuntunan, maka jawabannya kan dalil. Ya, persis seperti kalau kita ingin komparasikan misalnya di setiap keyakinan, ya, Anda mengerjakan ini landasannya apa di agama Anda, gitu kan? Di kita juga demikian.
apa landasannya kita mengerjakan wudhu? Dalam Islam apa ya tuntunannya? Maka kita jawab yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6. Jadi mengonfirmasi langsung bahwa tuntunan dalam Islam itu semuanya bersumber dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya ya sampai pada firman la'allakum tashkurun. Ini bagian yang pertama yang diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari, sehingga dengan itu unsur rohiyah, unsur rohani yang memang nutrisinya adalah nilai-nilai keagamaan, dalil-dalil, ayat-ayat itu terpenuhi. Kemudian yang kedua terkait dengan unsur akli, akal, logika ya. Nah, ini juga terjawab di dalam Islam. Ya, kenapa Anda harus berwudu? Kalau yang pertama kan, apa dalilnya, ketentuan dalam agama, dalam Islam bahwa Anda menunaikan wudu, kan? Maka Anda jawab Quran surah yang kelima, Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua, jika ada yang bertanya lagi, kenapa sih dalam Islam itu mesti berwudu? Ya, sebelum sholat mesti berwudu terlebih dahulu. Maka logika pun, akal kita pun itu terpenuhi, terjawab. Sehingga hal-hal yang disoal oleh pikiran pun itu diselesaikan dan menghasilkan ketenangan. Ya, apa jawabannya pada yang demikian? Kita katakan, ya karena sholat itu keadaan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-45 ya sampai dengan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang khusyuk dalam sholat itu adalah orang yang melakukan persiapan untuk menghadap kepada Rabbnya. Jadi Anda katakan bahwa saat kami akan sholat itu, ya kami sedang menyiapkan diri menghadap kepada Allah, melakukan penyembahan. Ya, jadi kalau Anda saja menghadap kepada pimpinan, Anda bersih-bersih terlebih dahulu, Anda mengenakan pakaian yang terbaik, ya kan? Nah, maka ini kami akan menghadap kepada segala yang menguasai, ya segala yang menghendaki, yang menciptakan pimpinan, menciptakan semesta dan sebagainya. Maka persiapannya pun harus lebih baik dibandingkan dengan hanya sekedar bertemu atau menghadap kepada makhluk, kepada manusia. Jika kepada manusia itu hanya membersihkan yang luarnya saja, mandi, mengenakan pakaian bagus, itu kan membersihkan yang luar, disebut dengan nadhafah. Maka menghadap kepada yang maha segalanya, membersihkan luar dan dalamnya. Itu yang disebut dengan taharah. Karena itu wudu punya sifat taharah. Awas, taharah mencakup an-nadhafah, membersihkan bagian luarnya, juga al-husnu wadhiyah, membersihkan bagian dalamnya. Ini yang membedakan penghadapan kita kepada makhluk dan penghadapan kita kepada Khalik. Nah, jadi kalau logika bertanya, kenapa Anda mesti berwudu sebelum sholat? Anda bisa jawab, Anda saja kalau menghadap pimpinan, menghadap bos Anda, kan Anda bersih-bersih dulu. Apa mungkin Anda menghadap dengan keadaan wajah yang kotor, tangan yang kotor, dengan kaki yang kotor? Anda datang ke istana saja, ya Anda kenakan pakaian yang bagus. Ya, kenakan keadaan-keadaan yang baik. Maka menghadap kepada Allah yang maha segalanya, sholat itu adalah menghadap kepada Allah, menyiapkan diri dengan baik, ya secara sempurna sebagai penghambaan kepada Allah. Maka persiapan yang pertama adalah membersihkan keadaan diri kita, luar dan dalamnya. Kebersihan luar dan dalam itu melebihi hanya sekedar kebersihan luarnya saja. Dan kebersihan luar dan dalam ini, itulah yang disebut dengan wudu. Itu yang disebut dengan taharah. Dan setelah itu baru kita mengenakan pakaian-pakaian yang terbaik. Babnya beda tersendiri, nanti masuk pada kajian akhlak dalam ibadah. Itu salah satunya di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, setiap sudah datang panggilan dari masjid. Ini salah satu tafsir cepat dan singkatnya. Nanti ada beberapa pemaknaan, tapi ini yang paling populer ya di kalangan ulama. Jika sudah ada panggilan dari masjid itu, maka kenakan pakaian terbaikmu. Khudhu zinatakum, gitu kan? Kenakan pakaian terbaikmu, terindahmu. Nah, jadi menghadap kepada Allah itu kenakan persiapan-persiapan yang paling maksimal. Nah, nanti kalau sudah mau masuk babnya, ini kan kita baru wudu, ya, belum menghadap kiblat aja belum, gitu kan? Nah, nanti setelah berwudu, nanti persiapan diantaranya kenakan pakaian yang baik. Bagi laki-laki pakai wewangian dan sebagainya. Ini menunjukkan kesungguhan, keseriusan kita dalam menunaikan ibadah. Jadi unsur rohani terpenuhi dengan dalil tadi. Ya kan? Jadi secara nakli kita punya dalil, ya ini yang membedakan dan ini yang menjadikan Islam istimewa. Kalau kita ingin menguatkan keyakinan kita dalam Islam, coba komparasikan salah satunya dalam konteks ibadah dengan keyakinan-keyakinan lain. Jadi kalau Anda gali, Anda pertanyakan, coba Anda mengerjakan ibadah ini, ada nggak tuntunan realnya dalam agamanya? Ya kan?
dan langsung dari Tuhannya gitu. Ya, Anda kan menyebutkan ini sedang ibadah. Ya misal gitu kan, kita ingin belajar saja, ingin belajar. Boleh nggak di-share kepada kami, gitu kan? Misalnya kita ingin coba menguatkan keyakinan kita, ada nggak tuntunan dalam keyakinannya yang langsung dari Tuhan yang mengatakan prosesnya begini, begini, hikmahnya ini, maknanya ini. Nah, di Islam kita dijawab langsung sehingga menghadirkan ketenangan ya dalam jiwa kita. Kan roh itu obatnya dalil, ya. Roh itu kan obatnya ibadah. Jadi begitu kemudian bertanya, ini dalilnya, ketentuannya, bahkan diatur. Ini ayatnya, mengerjakannya begini, keterangannya seperti ini, contohnya begini. Jadi lengkap sekali dari ayat Qur'annya sampai juga ke hadisnya dan disampaikan dengan detail. Kemudian logikanya juga dijawab, ya kenapa Anda harus berwudu, tadi sudah saya sampaikan, demikian cara menjawabnya. Kalau itu sudah kita pahami, baru kemudian kepada prakteknya. Ya, ini yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari memberikan jawaban yang pertama dengan ayat Al-Quran untuk menempatkan di atas yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah lengkap ya. Ini maksud penguatan materi hari ini adalah untuk menguatkan hal-hal yang terkait dengan baik pendalilan ataupun logika yang mengiringi ya argumentasi praktikal kita. Kemarin kita sudah praktekkan wudhunya, jadi kalau ditanya kenapa begini, kenapa begitu, kita bisa jawab. Ya, dan insya Allah jawabannya lebih komprehensif karena ditunjang dengan dasar-dasar pengetahuan dengan sumber-sumber informasi yang valid. Baik, ini bagian yang pertama ayat Al-Quran. Kemudian, teruskan. Qala al-Imam al-Bukhari, qala Abu Abdullah wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardhu al-wudu'i marratan wa tawadda'a aidan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalathin. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa an yujawizu fi'lan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menyampaikan al-Imam Abu Abdullah wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan kemudian menjelaskan kepada kita an fardhul wudu'i marratan bahwa penunaian wudu itu, fardunya wudu itu dapat ditunaikan sekali-sekali. Masih ingat ya, yang kemarin saya contohkan itu. Jadi mulai dari misalnya yang pokok fardhu wudu kan ada 4 itu ya, dari basuh wajah, kemudian tangan, mengusap kepala sampai kaki. Ini fardhu wudu ya. Nah, ini yang fardhu ini bisa kita tunaikan ya sekali-sekali. Nanti hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat masuk nanti ke subtopik ke-21. Ini kan kita baru pengantar yang pertama, subtopik yang pertama ya. Topik keempat, sub yang pertama. Nanti banyak sekali subtopiknya ini. Tema-temanya banyak, penguatannya. Itu indahnya dalam Islam tuh. Di setiap praktek itu dikuatkan dengan dalil. Kenapa begini? Dalilnya ini, logikanya ini. Jadi semua itu selesai gitu. Semua selesai. Ya, selama ini pernah nggak kita bertanya, ya kan? Misalnya, kenapa kumur-kumur begini? Dalilnya apa kumur-kumur? Ya kan? Nah, memang bagi awam itu selesai. Kalau kita dicontohkan, ikutin selesai. Tidak menuntut adanya dalil. Bagi orang awam, kerjakan, diberitahu, sami'na wa ata'na. Namun bagi ingin yang memperdalam, menguatkan, yang sekiranya bisa menjadi argumentasi yang baik kekuatan untuk diri ataupun menjelaskan pada orang lain, apalagi kita studinya terkurikulum, ini sangat penting untuk mengetahui itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang pertama adalah ya, fardhul wudu marratan, boleh sekali-sekali. Nanti subtopiknya ke-21 dari Ibnu Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu sekali-sekali, ya, wajah sekali, dan kemudian tangan sampai siku sekali, kanan sekali, yang kiri kemudian mengusap kepala sekali sampai ke kaki, di antara kaki sampai ke mata kaki, ya, seperti yang pernah dicontohkan. Nah, kemudian wa tawadda'a aidan marrataini, dan juga boleh 2 kali. Ya, 2 kali, ya, sekali selesai, sekali lagi gitu kan. Nah, ini nanti dari Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu, itu nomor subtopik yang ke-22, dan juga thalathan, 3 kali, ya, 3 kali basuhan. 3 kali basuhan ini dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini sangat menarik nanti hadisnya, sangat menarik sekali, apalagi bila disusul dengan salat, cara wudu yang benar itu, wudunya benar, kemudian berdoa, disusul dengan salat 2 rakaat, salat apa saja itu berpeluang mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan sampai kita menunaikan salat setelah wudu itu. Ya, makanya nanti ada ulama juga yang mengisyaratkan salat wudu, salat yang ditunaikan pasca wudu 2 rakaat, bentuknya apa saja. Ya, itu sangat menarik nanti ya, dan itu besar sekali dampaknya kepada jiwa kita dan pahalanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walam yazid ala thalathin, dan tidak lebih daripada 3. Ingat ya, seperti yang saya sampaikan, 3 itu gambaran puncak yang menutup ya segala yang dirasakan kurang. Jadi kalau basuhan pertama itu ke tangan misalnya sampai siku dirasakan ada yang kurang pas, kurang sempurna,
ya kurang terkena bagian dari airnya tersalurkan, ya maka lanjutkan yang kedua. Ya, kalau ada dirasakan masih kurang, lanjutkan ke 3 sampai rata. Ya, 3 itu gambaran dari untuk meratakan. Ya, bukan mengharuskan 3, bukan, untuk meratakan. Jadi kalau dirasakan sekali misalnya sudah rata, sudah baik, ya sudah dicukupkan. Ya, kalau belum merasa rata, belum baik, yang kedua kali. Sampai ke 3 selesai. 3 itu sudah batasan maksimal. Jadi kalau ada yang menambah dari 3, itu yang terlarang. Ingat ya, nanti dalam riwayat lain ada kalimat bahkan faqad asa Abul Qasim, telah menyalahi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi. Ya, para ulama, ya, para ahli ilmu, para ulama itu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu, al-israfa fihi. Ya, yang seperti yang saya sampaikan, baik israf dalam airnya, penggunaan airnya, apalagi nanti dalam basuhan dan sebagainya. Itu justru tidak disukai. Jadi jangan salah kemudian memberikan tafsiran. Ya, semakin banyak misalnya jumlah basuhannya, semakin meningkat kuantitasnya semakin baik. Tidak, justru semakin tidak bagus, semakin tidak paham ya hikmah di balik kita membasuh dengan bilangan-bilangan tertentu itu. Ya, wa an yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melampaui contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hal yang tidak diperkenankan. Ini bagian pengantar pembukanya. Dan yang kedua, ini akan melahirkan pengetahuan baru pada subtopik yang kedua ini, babun la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Ya, babun subtopik pembahasan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterimanya salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, tanpa bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Ingat ya, yang pernah saya sampaikan ada syarat, ada rukun, itu berbeda. Ada syarat, ada rukun. Perbuatan yang termasuk di dalam skema penunaian ibadah, termasuk di dalamnya dan menentukan sah tidaknya ibadah itu rukun namanya. Jadi kalau masuk dalam pelaksanaannya, ya masuk dalam skema pelaksanaannya seperti sholat misalnya dari takbir sampai dengan salam, ya maka takbir masuk bagian sholat, membuka, rukuk bagian sholat, sujud bagian sholat, ya sampai dengan salam kemudian. Nah itu yang ada di dalam penunaian sholat itu rangkaian ibadah yang termasuk di dalamnya dan menyatu di dalamnya ada, itu disebut rukun. Tapi kalau dia terpisah dari itu, ya tapi menentukan benar tidaknya ibadah itu, sah tidaknya ibadah itu, walaupun tidak langsung termasuk dari rangkaiannya. Rangkaian yang terpisah tapi akan sangat menentukan proses penunaian di balik ibadah yang dimaksudkan. Itu syarat namanya. Nah, wudu itu termasuk syarat karena bukan termasuk bagian dari rukun sholat. Ya, sholat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Rangkaiannya dibuka dari takbir. Tapi proses awalnya diikat, syaratnya diikat dengan wudu. Ya, wudu menjadi syarat sah sholat. Jadi kalau ada orang misalnya sholatnya benar dari awal sampai akhir, takbir sampai dengan salam, tapi tidak diawali dengan wudhu, maka di sini jelas sholatnya tidak sah. La tuqbalu salatun, ya, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sah kalau menunaikan sholat sengaja tanpa berwudhu. Ya, bahkan kalau menepikan wudhu bisa bermaksiat. Udah nggak usah wudhu, ya, yang penting sholat saja misalnya, nah itu sudah maksiat dan berdosa dia dengan itu. Baik, apa hadisnya? Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. La tuqbalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salatu man ahdatha, orang salat yang masih membawa hadas, hatta yatawadda'a, sampai dia berwudu terlebih dahulu baru menunaikan salat, itu yang kemudian diterima. Qala rajulun min Hadramaut, kemudian seorang lelaki dari Hadramaut. Hadramaut itu di wilayah Yaman, ya, wilayah Yaman berarti teluk itu Hijaz bagian ke selatan, ya, Jazirah Arab bagian selatan, seperti yang pernah saya terangkan dulu dalam podcastnya. Dari Hijaz, kemudian Tihama, kemudian Yaman naik ke atas dikit itu Hadramaut, ketemu Hadramaut, ya. Sebelum nanti terus dari Hadramaut itu Yamamah nanti sampai ke Najd, dan ke atasnya nanti ada ke Oman dan seterusnya, ke atas lagi ada Irak, Persia, ada Iran, ya. Nah, itu dari Hadramaut, terkenal sekali Hadramaut ini, teman-teman sekalian. Seorang lelaki dari Hadramaut mengonfirmasi, bertanya kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menyampaikan ini kepada koleganya, beliau berdakwah, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikonfirmasi oleh seseorang dari Hadramaut. Mal hadath ya Abu Hurairah? Ya, apa itu hadath?
Nah, ini menarik nih, teman-teman sekalian ya. Apa itu hadas? Ya, qala, beliau menyontohkan, menjawab dengan contoh. Fusaun au dharatun. Ya, contohnya seperti kentut, itu hadas katanya. Ya, keluar angin. Ya, dari bagian belakang tertentu, itu disebut dengan hadas. Nah, beda hadas dengan najis ya. Awas nih, beda hadas dengan najis, itu berbeda. Saya ulang ya. Beda hadas dengan najis. Ya, ada beberapa. Kita rinci ya, kita rinci nih. Ya. Hadas dengan najis. Udah? Walaupun dipandang sama-sama kotor atau kotoran. Ya. Keduanya dipandang sama-sama sesuatu yang kotor atau menghadirkan kotoran. Hadas umumnya bersifat maknawi. Umumnya bersifat maknawi. Sudah? Najis sifatnya hakiki. Ya. Ada materinya langsung tampak. Ini umumnya, walaupun nanti boleh jadi juga ya ada persamaan-persamaan di dalamnya. Walaupun nanti cara membersihkannya bisa berbeda. Baik, sudah ya? Ini pertama umumnya sifatnya apa? Maknawi, yang ini umumnya sifatnya hakiki. Hakiki itu materinya ada, tampak jelas. Hadas ini cara membersihkannya terbagi dua. Ada yang sifatnya dipandang kecil, di bahasa Arabnya asghar, asghar atau saghir, ya, al-asghar. Ada yang kedua, sifatnya besar, al-akbar. Yang kecil secara umum didefinisikan adanya sesuatu yang keluar atau suatu reaksi satu di antara dua tempat keluarnya kotoran ya di manusia. Qabulaini gitu kan? Qabulaini. Baik itu di bagian depan ataupun belakang. Misal, kalau kita spesifik misalnya, ini ada kencing misalnya kan, saya contohkan secara langsung. Ini kentut misalnya, baik ya, dengan segala jenisnya, baik yang terdengar ataupun tidak terdengar, kan ada yang terdengar, ada baunya, ada terdengar, tidak ada baunya, ya, ada yang tidak terdengar, ada baunya, ya, dan macam-macam. Nanti di dalam hadis pun nanti diterangkan, ya, bagaimana kondisi-kondisi saat ini. Nah, ini yang kecil. Ya, yang kecil. Pelan-pelan. Ada seseorang buang air kecil misalnya, dengan kencing di sini kita sebutkan. Ya, dengan kencing ini maka dipandang dia berhadas. Ini, dia berhadas. Kencingnya itu najis. Awas. Membedakan cara membersihkannya berbeda. Nah, jadi kalau cara membersihkan ini kencingnya najis, ya kan? Ada najisnya. Nah, kemudian keadaan saat kencingnya itu, ya, keadaan kencingnya itu disebut dengan hadas. Cara membersihkan, bersihkan bagian yang keluar dari ya air kecil itu atau kencing itu, dibersihkan, sudah, ya. Kemudian juga sama ya dalam konteks ini dibersihkan, setelah bersih najisnya hilang, dipastikan hilang najis, selesai. Ya, bersih, selesai. Jadi najis itu dibersihkan di tempat adanya najis, baik yang keluar ataupun melekat. Ya, kena kotoran misalnya kan, atau ada darah kan najis ya, atau ada kotoran misalnya yang melekat dari hewan tertentu, itu najis, materinya ada, sifatnya hakiki. Hakiki itu materinya ada, terlihat. Cara membersihkannya berbeda dengan hadas. Ya, najis itu dihilangkan di tempatnya yang terkena kotoran. Kalau ada nempel kotoran, sifatnya najis, bersihkan di tempat itu. Ya, sampai hilang 3 sifat itu. Ya, baik itu warnanya, baunya, ataupun rasanya dengan dugaan yang kuat. Hilang, selesai.
Ya, sama ini keluar dari najis tempat tertentu, maka bersihkan sampai hilang keseluruhannya, sampai bersih, terasa bersih, sudah selesai, hilang najisnya. Tapi dengan menghilangkan najis, awas hati-hati, belum tentu bisa menghilangkan hadas. Karena sifat hadas itu maknawi, bukan menghilangkan keadaan najisnya, kotorannya yang nampak, bukan. Ya, hadas itu sifatnya maknawi, hal-hal yang mengiringi ketika kotoran itu keluar. Nah, ini detailnya dalam Islam. Detailnya dalam Islam. Jadi ada yang secara fisik nampak materinya, ada yang tidak nampak secara fisiknya, tapi memengaruhi kepada keadaan diri kita. Orang yang buang air kecil setelah selesai buang air kecil, itu kan ada keadaan diri terasa di dalam dirinya, sesuatu yang berbeda kan saat sebelum dia buang air kecil. Ya, sama saat ada seseorang yang kentut, ya, begitu dia kentut misalnya, ada keadaan yang beda kan, seakan-akan memberikan suatu kesan tersendiri ya kepada keadaan dirinya. Coba rasakan nih kalau misalnya ada seseorang sedang kentut ya, begitu dia kentut kan ada pengaruh tuh kepada keadaan diri. Nah, pengaruh yang mengiringi keadaan itu terjadi itu hadas namanya. Ada sensasi tersendiri lah kalau dalam bahasa agak lebih uniknya gitu ya. Nah, itu ketika ada rasa tersendiri kepada keadaan diri kita, kepada jiwa, itu hadas namanya tuh. Ya, hadas. Beda dengan najis. Kalau najis fisiknya langsung terlihat, bendanya ada, ya, kotorannya ada. Dan kedua, cara membersihkannya. Kalau yang ini dengan menghilangkan kotorannya, udah hilangkan kotorannya aja, selesai. Tapi dengan menghilangkan kotoran itu belum tentu bisa menghilangkan hadas. Nah, untuk menghilangkan hadas ini setelah buang air kecil misalnya, ini maka lakukan wudhu. Hadas hilang dengan berwudhu sepanjang dia hadas kecil. Ya. Kalau najis, cara membersihkannya, bersihkan di tempat najis itu sampai hilang 3 sifatnya. Bersihkan materinya sampai dipastikan dan ataupun dirasakan dan atau dirasakan hilang 3 sifatnya, yaitu warna, bau, dan rasa. Terkait dengan rasa ini diikuti dengan dugaan yang kuat. Ya, bukan dicoba seperti pernah saya terangkan. Ya. Jadi ada kotoran kucing melekat misalnya kepada pakaian, yaitu najis, harus dibersihkan. Maka dibersihkan pakai air, bersihkan di tempat itu, ya. Di tempat itu dibersihkan pakai air sampai hilang warnanya. Kemudian coba dicium sampai hilang baunya, ya kan? Nah, untuk hilang rasa bukan dijilat, ya, tapi umumnya kita rasakan keadaannya. Ini dugaan kuat kita dengan hilang baunya dan hilang warnanya, sudah, oh ini sudah hilang juga rasanya dengan dugaan yang kuat, maka bersih kembali. Ini cara membersihkan najis, materinya di tempat itu dibersihkannya. Hadas tidak, ya. Yang buang air kecil kencing di tempat tertentu, ya kan? Tapi ketika kita berwudu, yang dibasuh apa? Yang dibasuh ya tadi, ya, dari bagian, bahkan dari kumur-kumur, kemudian juga tamadmad, ya, kumur-kumur, istinsyak, hirup ke hidung, dikeluarkan istinthar, itu sunnahnya. Kemudian dari basuh wajah yang pokok sampai dengan basuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Itu wudu, membersihkan hadas dengan wudu, membersihkan najis dengan membersihkan, menghilangkan najisnya di tempat najis itu melekat. Ya, jelas ya? Ini perbedaannya. Nah, jadi dengan menghilangkan najis itu belum tentu bisa menghilangkan hadas. Tapi kalau Anda sudah berwudu, teman-teman sekalian, sudah berwudu misalnya, ada najis. Awas nih. Wudu sudah dilakukan. Tiba-tiba ada najis melekat. Apakah darah misalnya, berdarah misalnya, atau ada kotoran hewan tertentu nempel. Ya, itu singkatnya tinggal dibersihkan najisnya, nggak perlu wudu lagi. Itu bedanya. Saya ulang ya. Kalau ada seseorang sudah berwudu, tiba-tiba ada pakaian kena najis misalnya. Nah, ketika pakaian terkena najis itu, singkatnya tinggal dibersihkan najisnya di tempat yang melekat pada pakaian itu. Karena najis sifatnya dibersihkan ya pada tempat yang melekat, langsung bersihkan. Tapi saat terkena najis itu, najisnya tidak membatalkan wudu, hanya dibersihkan najisnya, wudunya tetap dengan keadaan sebelumnya. Sepanjang tidak terjadi hal-hal yang bisa menghadirkan hadas dan membatalkan wudu. Nah, contoh misalnya, ya, dia tidak kena najis tapi kentut. Nah, ini membatalkan hadas. Ya, maka wudunya diulang. Ini yang membedakan dengan najis. Kalau najis dibersihkan di tempat dia keluar. Kalau hadas, ya, berwudunya sesuai dengan praktek yang telah kita contohkan. Makanya ada orang kentut, dia berhadas misalnya. Dan cara membersihkan hadasnya kan nggak seperti najis.
Nggak ada orang kentut kemudian ambil air dibersih-bersihkan di bagian di tempat kentut, kan tidak. Ya kan? Ketika ini terjadi, maka dia berwudu kembali. Itu yang disebut dengan hadas. Karena yang dibersihkan dalam hadas itu adalah keadaan-keadaan diri yang mengiringi ketika najis atau hal tertentu keluar dari dalam dirinya. Baik itu sifatnya seperti kentut ataupun kencing dan semacamnya. Jelas ya? Ini gambarannya. Ini yang hadas kecil, ya. Baik yang keluar dari depan ataupun keluar dari belakang, ada yang kentut, ada yang kemudian ke toilet, pub dan seterusnya, maka najisnya dibersihkan. Ini nanti skema caranya banyak, tergantung apakah najisnya itu kecil, ya, mukhaffafah ataupun mutawassithah atau mughalladhah, ya, yang sifatnya ringan, menengah ataupun besar. Nanti ada babnya sendiri, Kalau anak-anak bayi usia sekian belum makan, bagaimana membersihkannya, itu kan, sehingga najisnya hilang, itu ada babnya sendiri. Nanti kalau sudah masuk ke bab ini kita bisa turunkan supaya tidak terlampau melebar. Jelas ya? Nah, hadas yang besar, al-hadasul akbar. Ini contoh paling gampangnya. Satu seperti hubungan seksual biologis atau jima, misalnya kan? Hubungan seksual biologis antara suami istri yang sah kemudian dilakukan dengan tuntunan syariat, ya. Atau keluarnya misalnya mani. Sudah? Nah, ini cara membersihkannya, ini contoh saja, ya, contoh saja. Seseorang bermimpi misalnya, masuk masa balighnya, dalam mimpi itu melakukan hubungan seksual dan seterusnya, atau contoh-contoh tertentu yang mengeluarkan kemudian mani, misalnya, ya, beda nanti antara mani dengan madhi dan wadi, itu beda, ya, itu tidak sama. Ini sudah diketahui, penjelasannya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Nanti perbedaan spesifiknya kalau kita turunkan juga boleh. Ada mani, ada madhi, ada wadi, itu beda. Ya. Kalau mani cairan yang keluar, ya, yang menghadirkan spermatozoa misalnya untuk laki-laki atau bagian tertentu dari perempuan, ya kan? Kemudian ketika keluar dari segi bau, dari segi warna juga punya ciri khas tertentu dan biasanya didahului oleh proses-proses seperti ini. Ya, baik itu jima antara laki-laki perempuan, hubungan seksual, ya, dan sah. Ya, saya harus penting tegaskan kalimat ini, yang sah dilakukan dalam syariat dahului oleh pernikahan. Kemudian atau yang kedua, teman-teman sekalian, maaf ya, ini penguat ini untuk menghilangkan kesan-kesan zina macam-macam dan turunannya. Walaupun setiap yang mengeluarkan mani itu, ya, itu mewajibkan nanti dia bersuci, mewajibkan bersuci. Tapi harus saya tekankan dengan kalimat yang benar supaya orang-orang yang menyatakan dirinya muslim tidak terjebak dalam perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Atau yang kedua keadaannya adalah ketika bermimpi misalnya, ya, bermimpinya mendekat atau tercitrakan suasana seperti ini, jima menunjukkan masa-masa baligh, ya, masa-masa sudah mulai keadaannya balik sampai pada usia tertentu yang pemahaman, penalaran itu sudah dipandang menguat sehingga taklif berlaku pada dirinya, ya. Itu mani. Kalau madhi, ya, ada kaitan erat dengan mani, ya, dalam proses keluarnya itu, tapi bukan didahului oleh perbuatan-perbuatan seperti tadi. Ya, misalnya kesan yang tampak setelah adanya hubungan seksual, ada teringat sesuatu sehingga mengeluarkan cairan dan cairannya berbeda dengan yang mani, ya. Dari sifat lengketnya, bentuknya, baunya dan sebagainya itu berbeda. Itu madhi namanya. Ya, madhi. Ya, kalau wadi itu cairan yang lebih rendah daripada ini. Ya, lebih rendah daripada ini. Yang kadang-kadang dia keluar misalnya pasca keadaan-keadaan tertentu. Kalau yang ini tadi pasca ada teringat sesuatu misalnya, atau setelah ada maninya disusulkan dengan madhi, itu bisa juga terjadi, ya, yang mengiringi misalnya dalam proses ini buang air kecil tiba-tiba ada iringan sisa-sisa bekasnya itu, ya kan? Ini juga bisa kualitasnya menjadi madhi, bisa terjadi. Tapi umumnya itu selalu dicitrakan dengan kadang-kadang teringat prosesi keadaan-keadaan setelah berjima atau ada hubungan seksualitas, terus kemudian masih tersisa cairan itu ada, itu disebut dengan madhi. Ya, sepanjang nanti bentuk dan sifatnya tidak sama dengan mani. Ya. Kalau ini, yang ini bisa keadaan macam-macam. Ya, bisa keadaan tersentuh misalnya, tertentu, atau keadaan-keadaan yang menjadikan dia tersentuh sehingga ada reaksi tertentu yang mengeluarkan, tapi tidak sama dengan mani. Ya, tidak sama dengan mani, tidak sama dengan madhi, lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan madhi, itu yang disebut dengan wadi.
Ya, nanti dalam sesi yang khusus ya, khusus sekali kalau sudah masuk bab kepada taharah untuk bersuci, kita bahas detail satu-satu. Dan ini bahasannya sudah spesifik sifatnya, dan ini lebih dalam ya, lebih dalam pembahasan spesifik dan di atas baligh ya sifatnya. Jadi nanti juga kalau belajar nanti kita zonasi itu penting untuk memetakan ya siapa yang belajar, seperti apa dan sebagainya sehingga bisa mengetahui dengan baik. Termasuk nanti di perempuan ada babnya sendiri. Ya, di perempuan ada babnya sendiri tentang haid, tentang nifas, darahnya bagaimana, ini bagaimana, apakah ini darah susulan atau bukan, membersihkannya seperti apa. Ini nanti ada babnya tersendiri. Ya. Ya, yang penting bagi saya adalah saat ini menerangkan keselarasan dengan materi kita wudhu. Ya, kalau yang ini nanti jima misalnya dengan keluarnya mani, bagi perempuan nanti bisa haid, ya, atau nifas. Ya. Darah yang keluar saat haid itu najis. Ya. Tapi perempuan yang sedang haid itu ada suasana-suasana tersendiri yang terasakan, beda nanti keadaannya. Ya, secara psikologis juga beda rasanya, keadaannya dengan saat dia suci, bukan dalam keadaan haid. Nah, keadaan yang mengiringi saat haid itu hadas besar. Ya, karena itu diselesaikannya begitu selesai, ya, darahnya dibersihkan, dari najisnya dihilangkan, selesai, gitu kan? Nah, proses untuk menghilangkan hadasnya itu disebut dengan ini al-ghuslu namanya, mandi besar, mandinya mandi besar dengan proses cara tertentu, dan sebagian pernah saya contohkan dalam video ya di kesempatan-kesempatan yang lalu. Ini gambarannya. Jelas ya, termasuk dengan nifas, ini hadasnya hadas besar. Kemudian yang kita kaitkan dengan wudhu, yang dimaksud hadasnya hadas kecil. Ya. Jelas ya? Paham ya? Jadi kalau hadas, cara menyelesaikannya dengan wudhu bukan membasuh atau menghilangkan di tempat terjadinya peristiwa atau melekatnya najis. Sedangkan najis dibersihkannya tepat di tempat keadaan najis itu berada. Bersihkan sampai hilang dengan 3 sifat utamanya, najis hilang. Karena itulah kalau seseorang kentut dia mengeluarkan hadas misalnya, bukan dibasuh dengan sifat najis, ya, tapi dihilangkan hadasnya dengan keadaan wudhu. Jelas ya, supaya mengerti ya antara najis dengan hadas itu berbeda. Karena saya lihat kemarin ketika saya menerangkan tentang praktikal wudhu, ada yang bertanya, Ustadz, menurut pendapat saya, nah ini sudah salah juga pembukanya. Karena beragama itu bukan dengan pendapat, beragama itu dengan dalil. Ya, menurut pendapat saya, airnya dialirkan aja supaya ya najis itu kan bisa hilang, melekat gitu kan. Nah, ini kita sedang berwudu. Sedang berwudu, kalau ada najis ya dibersihkan aja, bukan dengan wudu. Ya, bukan dengan wudu. Cara membersihkan najis dengan berhadas itu berbeda. Kalau Anda merasakan ada najis itu ya dibersihkannya dengan menghilangkan di tempat yang melekat, hilangkan. Ya, sedangkan berwudu itu menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis secara fisikal yang ada. Jelas ya? Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi ikutin aja dalilnya seperti apa, diikutin karena ada hikmah di balik itu. Ya, dan kalau kita mau detail lagi di riset nanti dengan keilmuan yang lebih dalam lagi, kita bisa membedakan keadaan hadas materinya terlihat, najis materinya terlihat secara fisikal, sedangkan hadas keadaan itu dirasakan. Yang dirasakan itu nggak bisa kelihatan. Saya tanya pada Anda, bahagia itu bentuknya bagaimana sih? Sedih itu gimana wujudnya? Ya, yang Anda bisa lihat ekspresinya begini, ekspresi begini. Nah, itu adalah gambaran pancaran dari keadaan bahagia ataupun sedih. Ekspresi orang kentut tuh kelihatan. Jadi begitu dia kentut, ekspresinya kelihatan. Apalagi kalau di kumpulan orang-orang kan. Nah, itu ya, pancaran keadaan dirinya. Nah, itu yang diselesaikan dengan wudhu. Dia punya hadas, selesaikan dengan wudhu. Ya, kalau najis tampak ini bersihkan keadaannya biasa. Itu kalau mau riset lebih dalam lagi. Jadi saya sarankan kalau sudah ada ketentuan dalam syariat, diikutin dulu. Nah, nanti saat diikuti, hikmah datang membimbing kita, oh ini maksudnya. Gak usah terlalu kreatif gitu ya. Inovasi, kreativitas pada hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat itu nggak berlaku hukumnya. Ya, jadi jangan mengadu pendapat dengan dalil. Ya, pendapat diikutkan kepada dalil. Karena itu para ulama berpendapat pun berdasarkan dalil. Dalilnya begini, baru dikeluarkan pendapat. Jadi bukan pendapat yang tidak menyatu kepada dalil. Jelas ya? Nah, ini tentang yang kedua ya. Jadi la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat orang yang punya hadas ya sampai dia kemudian berwudu ya. Baik, kita teruskan ya. Ini juga ada di hadis Muslim nanti nomor hadis 225, hal terkait sesuai dengan pembahasan. Teruskan kemudian bab fadlil wudu wal ghurul muhajjaluna min atharil wudu. Ini pernah saya bacakan hadisnya. Ini terkait hikmah. Nah, makanya dalam Islam itu teman-teman sekalian lengkap sekali. Anda kalau
nanti didapati keterangan yang saya sampaikan ini kan sedang dikodifikasikan, dibukukan ya, supaya mudah nanti kita mengaksesnya juga. Jadi di Islam itu dari segi cara, makna sampai hikmah ada. Terjawab semua. Jadi akal kita yang menelusuri ingin mencari juga tercerahkan, jiwa kita tercerahkan, fisik kita juga diberikan penjelasan. Ya, tercerahkan semua, dapat semua bagian-bagiannya. Nah, ini sekarang kita masuk bagian hikmahnya. Anda bisa klasifikasikan. Oh, ini cara praktikkan wudhu, kemarin tutorial itu kan cara. Ya kan? Nanti ada makna, ya, maknanya begini, begini. Nanti ada hikmah. Esensinya seperti ini, filosofisnya begini gitu ya. Dan nanti apa yang didapatkan dari situ sampai ke pahalanya. Ya, agama itu kan harus sampai ke pahala. Ya kan? Apa apresiasi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menyembahnya? Itu harus sampai ke situ. Apa yang dibawa sampai ke akhiratnya? Islam itu paling jelas. Dijelaskan wudhu caranya begini, maknanya begini, hikmahnya begini. Kalau kamu kerjakan ini dampaknya ke diri kamu begini. Ya, kemudian ke interaksi sosial seperti ini pengaruhnya. Lalu kalau kamu meninggal dapat ini sebagai bekal pulang, jelas semuanya. Ya, ini caranya, basuh wajah sampai selesai. Cara. Ya, dijelaskan maknanya. Ini wajah dibasuh tuh seperti ini. Artinya begini, doanya begini dan sebagainya. Kemudian apa hikmah dari itu semua? Dijelaskan pula. Ya, ini hikmahnya ini menjadikan keadaan kita lebih bersih secara fisikal. Kemudian juga ke jiwa kita itu akan melatih kebersihan jiwa. Begini caranya supaya saat yang bersamaan berwudu bersih luarnya, bersih dalamnya. Kerjakan ini sampai doanya diatur. Kalau kamu kerjakan begini, dampak ke dalam jiwamu itu bersih, dampak fisikmu bersih, bergaul dengan orang pun enak. Jiwa yang bersih itu melahirkan tindakan-tindakan yang mulia. Ya, nanti kalau kamu kerjakan begitu di akhiratnya dapat apresiasi, pahala, ya, diberikan pahala. Pahala itu kan masalah akhirat. Ya, konfirmasi iman di alam kubur, konfirmasi pahala di akhirat, konfirmasi amal di dunia. Jadi sekarang kita beramal. Nanti saat masuk kuburan dikonfirmasi iman. Imannya ada enggak? Ya, sebelum kita diminta untuk beristirahat, nyaman dan sebagainya, ya, tidur, bagi orang beriman dalam tidurnya itu diberikan kebaikan-kebaikan, dalilnya banyak. Bagi orang yang dikonfirmasi nggak ada imannya, dia meninggal imannya nggak ada, ya sudah. Ya, diberikan konsekuensi yang berlaku di alam kubur. Kalau di hadis-hadis itu ada keterangan-keterangan, di Quran juga ada. Ya, kalau ada yang mengatakan ya cuman tidur, kan saya sampaikan di kesempatan yang lalu. Tidurnya dikasih mimpi buruk. An-naru yuraduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya neraka itu diberikan ditampakkan pada dia setiap pagi dan petang terus berputar 24 jam. Ya, Anda kan saya katakan kemarin, ada orang mimpi ketemu kuntilanak aja kan pengen cepat bangun. Nah, ini mimpi melihat neraka, ditempatkan neraka terus 24 jam. Itu kan siksa yang paling pedih di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, itu gambaran keadaan bagaimana seseorang mendapatkan konfirmasi di setiap alamnya. Di akhirat nanti, wudu pun dikonfirmasi, itu indahnya Islam. Dikonfirmasi kebenaran wudunya itu. Di dunia kita kerjakan, kemudian kita buktikan bahwa kita berhasil wudhu. Caranya bagaimana? Nampak pada kesucian dirinya, kebersihan. Jadi orang berwudhu itu senang dengan kebersihan, bersih. Ya, senang bersih gitu, bersih. Kemudian kata-katanya bersih, pandangannya bersih, suci, baik, gitu kan? Arahnya pada hal yang mulia. Itu penampakannya saat di dunia dalam interaksi kehidupan. Dikonfirmasi nanti di alam kuburnya keadaannya. Makanya orang-orang yang sengaja kotor, nggak sempurna, wailul lil alqab. Wailul lil aqab. Kata Nabi, hati-hati tuh kalian tuh kotoran-kotoran tuh saat dibawa ke alam kubur, ya bisa ada pendahuluan-pendahuluan tuh. Anda aja tidur nggak nyaman kalau kotor kan? Nah, sekarang Anda tidur di alam kubur, belum bangun-bangun lama bawa kotoran. Saya tanya pada Anda, kalau Anda tidur sekarang misalnya di alam kehidupan kita sekarang di dunia, Anda tidur bawa kotoran. Badan kotor, ya muka kotor, kaki kotor, kan nggak enak. Ibu lihat anak ibu tidur kakinya kotor, ibu bangunkan lagi kan, atau ibu cuci kan bersih. Nah, ini ada orang tidur di alam kuburnya bawa kotoran semua, nggak bersih-bersih sampai dibangunkan. Kan nggak enak tidurnya. Ya, sudah mimpinya nggak enak, badannya kotor, keadaannya nggak enak, masih Anda bisa mengatakan, kami cuma tidur kok, silahkan tidur tuh dengan kotoran dan sebagainya. jadi kondisi itu tuh harus dipahami dengan baik. Kalau mau pakai logika, kita jawab pakai logika. Dan Quran memberikan dalil, pendekatan tentang itu. Ya. Lalu di akhirat dikonfirmasi. Apa konfirmasi akhiratnya? Untuk keberhasilan orang wudhu. Nah, ini agama yang benar itu seperti itu. Ya, ini sesuai dengan yang kita yakini. Konsepsi keberagaman itu kan mesti menjawab di setiap keadaan, setiap tempat, setiap ruang dan waktu. Islam itu menjawab di dunia begini keadaannya. Di alam kubur dijelaskan, di akhirat pun dijelaskan. Konfirmasi 3 alam. Sehingga kita tuh punya gambaran yang jelas tentang kehidupan kita. Kalau meninggal kemana?
Setelah itu bagaimana? Nah, tugas agama itu memberikan penjelasan kepada kita. Islam memberikan dengan detil. Setiap perilaku kita dijelaskan konsekuensinya. Wudu diperintahkan, kita bertanya, apa dampak wudu bagi saya di dunia? Jelaskan. Di alam kubur apa? Diberikan penjelasan. Di akhirat bagaimana? Baca hadisnya. Yuk kita lihat ya. Manfaat dari wudu itu saat kita kembali kepada Allah. Babu fadlil wudu'i, subtopik pembahasan tentang keutamaan wudu, wal ghurul muhajjaluna min atharil wudu, dan pancaran cahaya dari bekas wudu. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Yahya bin Bukir qala haddatsana Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir qala raqitu ma Abi Hurairah ala dhahril masjid fatawadda. Ya, faqal inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini sangat menarik sekali. Satu kali ya, Nu'aim al-Mujmir ya itu menyampaikan bahwa beliau berkesempatan dengan sahabat Abu Hurairah, semasa dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melakukan wudu ya di satu masjid. Jadi begitu sedang berwudu itu, ya selesai wudunya, mereka selesai wudunya. Nah, Abu Hurairah itu menyampaikan informasi. Ini Masya Allah, ini sahabat itu senang sedekah ya. Sedekah dengan apa yang dimiliki. Kalau ada ilmu, ya sedekah dengan ilmu. Ada harta, sedekah dengan harta. Ya kan? Ada kedudukan, sedekah dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Sedekah itu berbuat baik. Kullu ma'rufin itu sedekah. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu disebut sedekah. Ya, sedekah itu dari kata sedekah, asal kata kerjanya ya sesuatu yang benar. Ya, disebut dengan sedekah perbuatan baik itu karena mengonfirmasi kebenaran iman. Jadi kalau orang ada iman dalam dirinya, kan iman itu ada di jiwa takwa, seperti pernah saya uraikan, jiwa takwa mengeluarkan kebaikan. Untuk mengonfirmasi kebaikan itu bersumber dari imannya, wujudnya adalah dalam bentuk perbuatan. Karena itu setiap perbuatan kita seringkali didahului dengan kata iman, ya, dengan kata iman. Kullil mu'minina, iman dulu, ya ghuddu min absarihim, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaskhar qaumin qaum. Lisan orang beriman tidak mencela, la yaghtab ba'dukum ba'da, tidak bikin hoax. Ya, mata orang beriman memandang yang baik-baik, ghaddul basar dan sebagainya. Nah, ini yang paling menarik. Kalau kita ingin gambarkan keadaan-keadaan yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan tadi, ya begitu kemudian dia selesai berwudu, ya tuntas, ada yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah kepada rekannya tadi, ya untuk membuktikan konfirmasi kebenaran iman dalam jiwa ini, dia bersedekah. Dengan apa? Dengan ilmunya. Nah, sedekah itu perbuatan baik, itu mengonfirmasi kebenaran iman. Ya, makanya kalau dititipkan apapun, kita pandai-pandai melihat. Titipkan kedudukan, jabatan misalnya, sedekah dengan jabatan itu. Maksudnya apa? Sedekah dalam Islam itu bukan hanya berbuat baik, tapi mengonfirmasi kebenaran iman. Jadi imannya menunjukkan, mengarahkan kepada dia untuk membuat kebijakan yang menyejahterakan misalnya. Ya, kebijakan-kebijakan yang memuliakan atas dorongan imannya. Bukan sekedar harus berbuat baik. Bukan karena naturalnya, karena itu mesti baik. Bukan, tapi karena iman memerintahkan. Nah, kalau itu dilakukan, ada nilai pahalanya, disebut dengan hasanah namanya. Pun demikian ketika dengan harta, bagi ada namanya infak, namanya zakat, itu mengonfirmasi kebenaran iman. Karena mengonfirmasi kebenaran iman disebut sedekah. Semakin banyak pahalanya, biasanya dijamakkan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Zakat kenapa disebut dengan sedekah, bentuknya jamak? Ya, bentuknya jamak. Khudh min amwalihim sedekah, itu tunggal ketika diambil, tapi ketika diberikan, bentuknya jamak. Quran surah 9 At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan penerima zakat itu. Tapi zakat ketika disebutkan akan dibagikan, namanya dirubah oleh Allah dengan sedekah, bentuknya jamak. Innamas sadaqatu, Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60. Kenapa dirubah dengan nama sedekah? Untuk memberikan konfirmasi, satu, bahwa berzakat itu pembuktian iman. Kedua, berzakat yang benar pasti disalurkan dengan cara yang baik kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Caranya baik, imannya baik. Jadi berbagi itu dorongan iman. Orang kalau beriman itu senang berbagi dalam kebaikan. Nah, Abu Hurairah itu, ya Allah titipkan kepadanya ilmu. Karena itu dia ketemu teman, kasih ilmu. Temu teman, kasih ilmu. Makanya enaknya ketemu orang soleh, orang pintar, orang soleh itu kita dapat banyak ilmu. Kadang-kadang dia nggak bilang, tapi perilaku dia menunjukkan kesan-kesan keilmuan. Ya, bagaimana bertutur, berjalan, bersikap dan sebagainya. Dapat banyak kita, banyak. Makanya ada suhbatus salihin. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam An-Nawawi sampai ngarang kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Ya, kenali orang-orang soleh atau menjadilah orang soleh sehingga banyak manfaat yang bisa kita berikan. Nah, Abu Hurairah berbagi kepada kawannya ini setelah selesai berwudu, maka dia mengatakan, beliau menyampaikan,
Inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar, dan menggunakan ini untuk meyakinkan. Ini ya, aku tuh benar-benar pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah pakai ini, itu untuk menepis keraguan pada orang yang akan mendengarkan. Ya, supaya nggak berkata gini, masa sih, gitu kan? Terus kita jawab, iya mau tahu banget atau mau tahu benar? Nggak usah begitu. Ya, bahwa ini pakai ini itu udah nggak ada konfirmasi yang lain. Inni sami'tun nabiyya. Saya benar-benar pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Perhatikan kalimatnya. Inna ummati. Ya, inna, nah sudah tuh pakai taukid lagi. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Inna ummati, sungguh aku tegaskan kata Nabi, aku yakinkan pada kalian semua. Inna itu saya pernah sampaikan kalau di gramatikal bahasa Arab di nahwu disebut dengan harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna. Ya, huruf nasab dan taukid. Kalau secara tekstual, nasab itu menjadikan kalimat setelah inna harakatnya fathah kalau tunggal, kasrah kalau jamak. Ya. Biasanya kalau jamaknya juga muannas salim itu kasrah, tapi kalau jamaknya mudzakkar dia masih menggunakan fathah. Innal masjida, kalau ada inna setelahnya fathah. Ya, innal masajida, nah itu harakatnya fathah kalau ada inna. Itu baru memakai ilmu standar kalau kita pakai yang standar. Tapi kalau kita pakai pendekatan balaghahnya, ya nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkat di bumi, ya, di tanah itu dengan kuat sehingga nggak goyang. Itu nasab namanya. Ya, taukid untuk menguatkan sesuatu. Jadi kalau sudah ada inna, informasi yang disampaikan tancapkan dalam hati kita. Seperti tongkat itu ditancapkan. Jangan goyang, jangan ragu. Dan yakinkan, kuatkan pada diri kita. Jadi kalau sudah di Quran menemukan inna, sebelum informasi disampaikan, dalam hadis disebutkan inna, artinya semua informasi yang disampaikan dalam ayat dan hadis tadi, tancapkan dalam jiwa, jangan pernah ragu sekalipun. Ingat ya, jangan pernah ragu sekalipun. Kata Nabi, inna ummati, aku tegaskan pada kalian, tancapkan dalam jiwa kalian, jangan ragu. Ini kita sedang diberikan keterangan oleh Nabi nih. Ya, makanya kalau dibacakan hadis, dibacakan Quran, keadaan kita mesti lebih siap. Jadi kalau mau ngajinya khusyuk ya, ngajinya enak, khusyuk betul. Jadi kalau sedang baca Al-Quran, rasakan bahwa ayat yang dibaca itu untuk kita. Dan kita sendiri yang diminta melafadzkan. Ya, Anda kan kalau dapat dari surat dari orang tua, Anda sedang jauh, ya, taruhlah di Amerika, di Eropa, dimanapun, tiba-tiba orang tua kirim surat. Ya, terus Anda baca tuh oleh Anda, ditujukan kepada Anda, dibaca oleh Anda dengan suara Anda sendiri. Ya, anakku sayang, mama ketika menulis surat ini, ya, sedang mendoakan kamu, sedang di pertengahan malam dan sebagainya. Kita bacakan langsung, itu kan rasanya ke jiwa berbeda. Nah, Al-Quran itu kan 114 surat, suratnya itu untuk kita. Selalu berisi ayat dan selalu sesuai dengan keadaan kita. Saat Anda sedang gundah, bacalah surat-surat. Hati sedang gelisah, buka suratnya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Baca surat Ad-Duha, baca surat Al-Insyirah. Ya, dan bukan sekedar baca, rasakan surat itu untuk kita. Allah kirimkan kepada kita lewat Rasulullah SAW. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, demi aku bersumpah, kata Allah, Allah bersumpah, aku bersumpah. Demi waktu duha yang engkau merasakan kenyamanan seperti cahaya duha, wal-laili idza saja, ataupun engkau merasa dalam kesulitan seperti merasakan gelapnya malam. Bukankah saat gelap malam perasaan gundah gelisah? Ya, demi keadaan engkau dalam keadaan nyaman dan tenang seperti merasakan cahaya duha, ataupun saat engkau sekarang tengah gelisah, gundah, diliputi segala hal yang tidak menyenangkan seperti dalam suasana gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu kalau kita baca itu dan merasakan itu Masya Allah. Itu nikmat gitu. Ya, seperti aku berikan kepada Rasulmu, ya kan? Seperti aku tuntaskan segala persoalannya. Habis itu kita baca Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Ini pasti selesai. Ya, tenangkan jiwamu, lapangkan hatimu. Itu Masya Allah itu. Ya, makanya orang tuh kalau baca Qur'annya benar itu nikmat. Ya, sama kita dengan baca hadis. Rasakan nih Rasulullah ngirim surat ke kita nih. Ngirim keterangan dia.
Makanya para ulama, para Imam Malik tuh kalau sudah baca hadis tuh Masya Allah. Itu sakit tuh bisa bangun, bisa pakai jubah dulu, bisa bertahan walaupun ini sangat lebah dan semangat. Karena merasakan ini hadis tuh untuk beliau, dikirimkan Nabi ini sedang bicara gitu. Dan nyampaikan. Nah, ini kalau kita baca hadisnya benar ini Masya Allah itu rasanya ke jiwa tuh akan lain. Kata Nabi, yakinkan pada jiwamu tuh ya. Kuatkan pada jiwa. Inna ummati, umatku itu yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Itu saat dipanggil di hari kiamat tuh bercahaya kata Nabi. Nabi sendiri yang bilang ini, ngirim ke kita. Ya makanya saya sarankan tuh kalau sedang kita ngaji Quran, ngaji hadis tuh fokus kita tuh harus lebih tinggi. Jangan sampai rebahan, sampai santai, sampai apa gitu kan. Fokusnya lebih tinggi karena ada sesuatu yang bagian jiwa kita mendapatkan pencerahannya, mendapatkan haknya, nutrisinya itu. Ya kalau kita pakai lisan saja nggak nyampe ke jiwa. Tapi kalau kita pakai dengan jiwa kita, kekhusyuan kita bacanya itu Masya Allah ada kenikmatan tersendiri. Jadi Nabi yang bilang inna ummati ya sungguh tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Umatku itu kata Nabi. Nah, kita ngaku umatnya gak nih? Itu kalau ngaku umat ini untuk kita hadis jadi. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Saat dipanggil di hari kiamat, nah ini konfirmasi manfaat, fadilah, keutamaan wudu saat di hari kiamat. Jadi di dunia itu ada manfaatnya, di alam kubur ada manfaatnya, di akhirat ada manfaatnya. Ini nggak sembarangan. Jadi kalau manusia, muslim, insan beriman tahu dengan berwudu itu ada manfaatnya, demi Allah saya katakan, niscaya dia tidak akan meninggalkan wudu selama hidupnya. Bukan hanya untuk sholat. Dia baru batal wudu pun dia gelisah, dia pengen wudu lagi. Kenapa? Dia yakin dengan ini semua. Ya paling kalau dipraktekkan. Jadi kalau hasil dari wudu itu di dunia saja kita sudah praktekkan dan terasa hasilnya, niscaya karena urusan dunia pun kita nggak akan tinggalkan wudu. Hanya untuk mendapatkan kemuliaan dunia saja. Ya, kemuliaan yang dimaksudkan dampak dari wudu tadi, bukan materi dunianya, bukan. Ya, kenikmatan ketika jujur, kenikmatan ketika berprasangka baik, kenikmatan ketika memandang yang baik-baik, itu hasil dari wudu. Kalau orang sadar wudu itu menyempurnakan nikmat, waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dia enggak akan tinggalkan wudu. Ya, apalagi ketika Nabi mengatakan kamu di hari kiamat bersinar ya, kita akan berlomba, jangan sampai kehilangan sinarnya. Ya, itu umat Nabi Muhammad, ingat kita tuh sudah berlalu 15 abad setelah masa Nabi. Banyak orang berkompetisi untuk bisa ya mendapatkan ya senyumnya Rasulullah, berjumpa, disambut di telaga Kautsar itu. Ya, kemudian dapat syafaatnya Rasulullah di surga, bahkan ada yang bercita-cita pengen sesurga dengan Nabi. Sekarang bertanya apa amalannya? Ya, nah, wudu ini diantara kemuliaannya mengonfirmasi adalah inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sungguh umatku itu tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, jangan sampai ragu sedikit pun. Akan dipanggil di hari kiamat saat hisab itu dipanggil nada munadi, ya. Dipanggil oleh penyeru, datang semuanya. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Ya pada hari itu dipanggil kemudian datang orang-orang mengikuti. Ya panggilan itu nggak ada yang berbelok, semua diikutin tuh. Begitu dipanggil bangkit dari kubur, tiup sasakala bangkit ada panggilan, ya digiring semua. Ya ka'annahum jaradun muntashir. Ya ada orang-orang yang tidak beriman tuh ngumpul, cepat bangkit seperti serangga kumpul itu, ya. Nah, ini semua bangkit, orang beriman bangkit. Nah, umatnya Nabi Muhammad beda. Kelihatan dari bekas cahaya, ada cahaya-cahaya dalam dirinya di tempat-tempat tertentu. Min atharil wudu, bentuknya jamak. Min atharil, dari bekas-bekas wudunya. Nah, jadi kalau di dunia cahayanya dari kebaikan, ada aura-aura kemuliaan, ada penampakan wajah dan sebagainya, itu Masya Allah. Di alam kubur terjaga, jasadnya terjaga. Di hari kiamat ini bersinar ini. Nah, ini kalimatnya pakai konfirmasi iman, bukan akal. Gimana sinarnya? Ntar nanti di akhirat tak tunjukin. Kalau kelihatan tuh, tunjuk tuh si fulan tuh cahayanya yang banyak-banyak. Masya Allah. Ya Anda pun kita kalau kita benar wudunya, cahaya itu akan nampak. Ya, hari akhir kan nggak kelihatan sekarang. Ya, nanti waktunya tiba. Yang penting kerjain aja dulu. Ya, nanti pembuktiannya siapa yang tertawa, siapa yang merana. Ya, siapa yang wajahnya menghitam, siapa yang wajahnya bersinar. Nanti akan terlihat. Di dunia nggak ada masalah. Banyak orang mencela, menertawakan dan sebagainya. Nanti di hari kiamat tuh ayatnya sudah ada. Nanti kalau sudah masuk ngaji tafsir, juz amma aja dulu. Kita akan melihat bagaimana penguatan jiwa dalam Al-Quran. Ya min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu memanjangkan sinarnya, cahayanya, menguatkan cahayanya sejak dia berada di dunia, maka cepat kerjakan.
Nah, ini memahami bagian terakhir ini macam-macam. Ya, macam-macam. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada pemahaman yang menurut kita masuk ke semua lininya, baik ke logikanya masuk, ke dalilnya masuk, ke praktikalnya masuk. Memanjangkan cahaya yang dimaksudkan, menyempurnakan wudu. Maksud menyempurnakan itu membiasakan wudu. Ya, jadi ketika berwudu batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu yang dimaksud memanjangkan cahaya, menguatkan cahayanya. Karena ada yang memaknai memperbanyak cahaya itu ya menyempurnakan, menambah sampai 3 kali, tambah sampai 3 kali. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dikaitkan dengan makna secara fikih, 3 kali itu adalah kalau sekiranya secara fisikal belum terbasuh sempurna keseluruhannya. Ya, belum terbasuh secara keseluruhan dengan sempurna, itu secara fikihnya. Ya, jadi kalau kita ingin sempurnakan sampai semua selesai. Tapi kalau 1 kali 2 kali selesai pun, karena Nabi pernah contohkan, itu sempurna juga secara fikihnya. Ya, tapi kalau dorongan kita ingin semua, saya tidak ingin ragu sama sekali, pokoknya pengen 3 kali, nah itu termasuk bagian menyempurnakan. Dan cahaya juga sempurna. Tapi konfirmasi cahaya itu melekat kepada pembuktian juga yang terlihat saat di dunia. Jadi kalau wudunya bagus, perilaku tangan bagus, wajah bagus, telinga bagus, itu yang menjadikan bercahaya. Nah, semakin orang banyak menyempurnakan wudu, kan kalau orang nggak mau batal wudu, itu pasti akan berdampak pada perilaku. Batal nih wudu, ya kan? Makanya ada beberapa ulama yang ketat, ya, bahkan disebut orang bohong pun tuh batal wudunya tuh. Ya, jadi ketika berdusta, yang dusta itu berpengaruh pada keadaan jiwa, muncul hadas itu pada ulama-ulama yang ketat tuh. Ya, makanya kalau sedang nyogok, mahasiswa nyontek atau apa dan sebagainya, kan ada pengaruh kepada diri, muncul hadas tuh. Itu kalau pada ulama yang ketat suruh berwudu, batal tuh wudu katanya. Ya, pada kondisi-kondisi non fisikal yang nampak terlihat. Nah, ini kalau terbiasa baik dari hasil wudunya itu mengeluarkan pancaran cahaya yang kuat, terasa saat di dunia sehingga dia tidak pernah meninggalkan wudu, pengen wudu lagi, pengen wudu lagi. Nah, itu yang menambah kekuatan cahaya saat di hari kiamat. Ini ya, ini gambarannya. Baik, ini hadis yang ketiga. Selanjutnya, nah ini mengonfirmasi hadas tadi, persoalan-persoalan apa namanya? Yang menarik. Ini sebab menarik nih. Sebab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man la yatawadda'u minasyakki hatta yastayqina. Ya, bab subtopik man la yatawadda' minasyakki, ya, anjuran bagi seseorang untuk tidak langsung memperbaiki wudu ketika ragu. Ketika dia ragu, hatta yastayqina, sampai dia yakin masih punya wudu atau tidak. Nah, ini menarik nih. Admin ini sudah pernah di-scan belum ya? Yang ini, halaman 44. Sudah. Teman-teman sudah ya. Tolong di download ya. Yang di Mira ya, sudah terdaftar. Teman-teman yang baru terhubung di YouTube, silakan bergabung. Itu tinggal 300 kuotanya. Kalau sudah selesai, mungkin akhir bulan selesai, ini akan ditutup. Jadi nanti kajian pun itu akan hanya tersambung lewat Zoom untuk yang Mira. Ya, supaya bisa efektif yang sudah bergabung. Nanti yang umum kita masuk pada kajian umum. Ada umum tapi pembahasan berbeda. Ya, supaya nanti saya pengen benar-benar belajarnya itu terukur, diketahui benar, kajiannya cukup dalam, dan kalau begini umum nggak bisa terukur, tapi nanti bisa diakses juga nanti hasil belajar mungkin dengan batasan-batasan tertentu. Ya, karena kalau sudah terkumpul semua, ini kan sekarang kadang musim orang motong-motong video gitu kan. Nah, dipotong itu kadang-kadang pada yang tidak tepat sehingga bikin pusing juga gitu. Akhirnya yang biasa-biasanya utuh nggak ada masalah, ini harus klarifikasi, ini itu ya, jadi persoalan sekarang. Makanya harus betul-betul kita menjaga diri dengan cara yang baik. Tapi kalau kita baik, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Kembali ke sini ya, kembali ke sini. Nah, ini pembahasannya melahirkan kaidah dalam usul fikih. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ya, sungguh keyakinan itu tidak akan diruntuhkan oleh keraguan. Bahasa singkatnya, kalau sedang ragu, ambil yang paling yakin. Ya, untuk memastikan. Untuk memastikan. Tapi dalam kaidah hadas, ada kaidahnya. Tidak ujuk-ujuk saya yakin wudu, udah pertahankan, tidak. Ya, ada kaidah di sini. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu dalam keadaan tidak yakin, sedang ragu apakah punya wudu atau tidak, pastikan dulu. Ada yang diingat-ingat atau baca tanda-tanda tertentu sampai kamu merasa yakin. Kalau yakin misalnya bersih, suci, ya sudah, yakin dalam keadaan suci. Tapi kalau ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa kita itu misalnya tidak punya wudu, cepat berwudu. Di dalam Islam itu sesuatu yang ragu, obatnya itu bukan ditinggalkan terlebih dahulu, tidak, tapi diyakinkan dulu. Sama dengan syubhat ya. Ada yang kadang-kadang membacanya nggak lengkap, memahaminya nggak lengkap. Masih ingat hadis ini nggak?
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, sungguh yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram itu ada yang syubhat. Ya, pernah dengar itu enggak? Ada hadis yang keenam di apa namanya? Di Al-Arba'in itu, yang hadis-hadis dasar itu, di yang keenam itu. Nah, syubhat itu adalah perkara yang meragukan antara halal dengan haram. Ya, cara mengentaskan syubhat itu sebelum fase ditinggalkan itu, cara mengentaskannya cari kepastian untuk meyakinkan apakah halal atau haram. Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang syubhat, ya misal kita ada di antara kita misalnya sedang berdomisili di negara A. Ya, taruhlah misalnya sedang di Cina atau di Amerika dan sebagainya, tiba-tiba lapar mau makan, nemukan restoran. Ya, restoran ini ragu dia halal atau enggak. Nah, jangan langsung ditinggalkan, tapi dipastikan dulu. Pastikan dulu, konfirmasi dulu, tanya dulu. Apa ada di dalamnya? Apakah legal setempat enggak? MUI setempat lah kalau di kita itu, ya. Bagaimana apa namanya? Kumpulan-kumpulan orang Islam di sana, institusi Islamnya memberikan enggak rekomendasi dan sebagainya. Dicek, dilihat. Kalau sudah kelihatan, tampak keyakinan pada diri kita, bisa diputuskan halal. Masuk ke situ, nikmati. Kalau haram, langsung tinggalkan. Kalau tidak menemukan tanda sama sekali, nggak ada yang bisa dikonfirmasi, baru famanittaqas syubhat, tinggalkan. Ya, tinggalkan tuh untuk mencari konfirmasi sampai menemukan itu sebetulnya halal atau enggak. Bukan dibiarkan mengambang, tidak. Nah, ini penting saya sampaikan karena kesannya yang ditangkap itu, ini kalau baca tekstual begitu. Famanittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan syubhat. Jadi dibawa kesannya langsung ditinggalkan, padahal nggak begitu. Dan bab ini celakanya sekarang itu dilebarkan kepada pengajian. Nah, ini Ustadz Syubhat. Ini ada Syubhat yang menyambar-nyambar, kan? Padahal namanya Subhan, bukan Syubhat. Ini Ustadz Syubhat tinggalkan. Tidak, kalau ada yang dirasakan Syubhat, meragukan, cek dulu, klarifikasi dulu. Ya jangan-jangan karena ilmu belum sampai. Yang satu ngajarkan kunut, ini tidak kunut. Kepada yang kunut, dia bilang itu syubhat tuh, hati-hati katanya kan, karena belum belajar tentang kunut. Sebaliknya yang kunut pun melihat yang tidak kunut syubhat tuh. Awas, bisa meruntuhkan kebiasaan amal. Tidak cek dulu, mungkin dia punya dalil. Setelah mengecek, mengetahui, oh ini ternyata dalilnya. Ya bisa tertawa bersama, main bersama dan sebagainya. Jangan sampai dari kecil sahabatan, cuma gara-gara kunut dengan tidak, malam-malam malah nggak kenal setelah dewasa. Ya, assalamualaikum akhi. Terserah. Oh terserah. Assalamualaikum tuh jawabnya waalaikumsalam, bukan terserah. Itu ada kondisi-kondisi yang bagi santri mira nggak boleh begitu, ya. Jadi kaidahnya harus dipakai dengan benar. Makanya kita ngajinya yang benar, ngaji yang benar supaya dengan kebenaran itu tampil kemuliaan-kemuliaan. Dan nggak boleh menilai orang lain, ya, dengan hal-hal yang negatif. Ini pun nih yang lagi nulis komen ini itu nggak boleh tuh komen-komen yang jelek. Oh itu pasti kelompok sebelah. Enggak, saya nggak punya sebelah-sebelah. Bagi saya utuh semuanya. Semua saudara saya, kawan saya, kan? Sepanjang dia beriman, dengan yang belum beriman pun. Ya, itu saudara kita, sebangsa setanah air. Kita dorong untuk beriman dan berinteraksi yang baik. Bayangkan pada yang belum beriman pun kita bersikap baik, apalagi pada yang beriman. Ya, kalau hidup seperti itu enak, nggak ada beban gitu. Ya, tapi kita memberikan contoh-contoh dengan cara yang baik, tidak mencela, tidak merendahkan, meruntuhkan martabat, tapi memberikan penjelasan. Perkara penjelasan itu mau diambil atau tidak, kita tidak boleh memaksa. Dipersilahkan. Kalau hidup begitu nyaman, nggak ada beban, nggak ada tekanan. Ya, hanya orang yang banyak gaya yang tertekan dalam hidupnya. Itu dalam fisika kan begitu. F sama dengan P. Hukum gaya berbanding lurus dengan pressure. Itu kan hukum Pascalnya kan begitu. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya semakin tertekan hidupnya. Ya, dengan materi bergaya tertekan, hilang materi muncul tekanan. Dengan ilmu banyak bergaya, senang mendebat, senang nantangin orang, nanti begitu kemudian tidak ada jadi tekanan dan sebagainya. Maka kita kembali kepada jalan-jalan yang tengah-tengah saja. Itu ya, yang dimaksud faman istata'a minkum an yutila ghurata falyaf'al, itu yang tadi sudah. Sekarang yang yakin, ya. Al yaqinu la yuzalu bisyakki babun man la yatawadda'u minasyakki hatta yastayqina. Sekarang apa contohnya? Dalam keadaan wudu apakah berhadas atau tidak? Kalau sedang ragu seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari menyampaikan haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab wa an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik nih. Ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi as-salah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid riha. Jadi dikisahkan ini ya teman-teman sekalian dari Abbad bin Tamim dari pamannya, ya, bahwa ada
seseorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah tentang perilaku seorang lelaki. Ya, apa yang diadukan temannya gitu ya, temannya sesama jamaah ya. Biasanya ini indahnya dalam Islam tuh begitu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya misalnya terlihat jadi pelajaran, ya itu nama orangnya nggak disebutkan, disamarkan aja. Inisial, ada seorang lelaki, padahal tahu kasusnya. Ya, tahu. Biasanya kalau ada sesuatu yang melahirkan pelajaran, nggak benar dalam beribadah atau pernah berbuat sesuatu yang tidak bagus, itu disebutkan samar namanya. Tapi perbuatannya dijelaskan untuk diperbaiki. Itulah indahnya Islam. Jadi kalau ada orang salah itu, bukan dieksploitasi namanya, diumbar namanya, dibuat pamfletnya begini, tidak. Yang dimaksudkan itu perbaiki kesalahannya supaya sama-sama jadi baik. Anda itu menginginkan orang baik atau menginginkan orang terjerumus pada kesalahan. Jadi kalau ada orang salah, perbaiki kesalahannya. Bukan dieksplor nama dan sebagainya. Itu dalam Islam tuh indahnya begitu. Tapi kalau ada orang baik, seringkali disebutkan namanya. Ya, supaya namanya pun ikut harum, ikut menyebar, orang tuanya ikut jadi baik dan sebagainya. Itu indah sekali dalam Islam itu. Ya, Fir'aun tuh Fir'aunnya nggak pernah disebutkan nama asli dalam Al-Quran. Fir'aunnya. Ya, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang dan sebagainya, tapi nggak pernah disebut nama. Ya, karena yang salah perbuatannya. Ya, dan disebutkan titel yang melekat jabatannya. Karena dengan jabatan itu berpotensi melahirkan Fir'aun baru. Maksudnya apa? Penyelewengan jabatan itu kalau nggak benar menghasilkan provokasi dari setan yang meningkatkan hawa nafsu dan berpotensi melahirkan tindakan-tindakan buruk. Jangan terjadi seperti itu. Maka dikisahkan demikian. Itu contohnya. Tapi kalau ada orang baik mengalami peristiwa tertentu, misalnya sangat penting, bahkan hanya terjadi pada orang itu saja, namanya langsung disebutkan dengan bin atau bintinya. Contoh, ya, Isa bin Maryam, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Disebutkan Maryamnya, bintinya plus bapaknya. Kenapa? Karena beliau mengalami peristiwa yang tidak akan dialami peristiwa ini oleh orang-orang perempuan manapun setelahnya. Walaupun namanya disama-samakan Maryam, tetap hanya Maryam yang ini mengalami peristiwa serupa. Ya, yang dialami oleh beliau itu. Apa itu? Mengandung, melahirkan tanpa disentuh. Walam yamsasni bashar, tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu cuma Maryam binti Imran, ya kan? Nah, jadi kalau ada Maryam yang lain mengatakan, saya juga bisa mengandung tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Nah, itu ambil hikmahnya ya dari pelajaran-pelajaran ini. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit orang, nama, menjelek-jelekan, nggak boleh itu. Ya, itu kalau nggak benar itu jadi ghibah, kalau benar jadi fitnah, itu bahaya. Ya, Santimira harus menjaga diri dengan cara yang baik. Teruskan ya. Nah, ini diadukan kepada Nabi SAW. Yang diadukan itu sebetulnya ingin nyari solusi tentang perbuatan, bukan orangnya. Mengadukan satu keadaan yang disampaikan oleh seseorang. Apa dia? Ya, tentang seorang lelaki alladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ya, jadi dia itu mengonfirmasi kepada kawan yang ngadu ke Nabi ini, saya kayak dapatin sesuatu dalam sholat deh. Itu bahasa halus banget. Ya, maksudnya mungkin nyium bau kentut ya, atau ada sesuatu gitu ya. Di dalam sholat tuh kayak nyium bau. Ya, dan si laki-laki itu mengatakan, karena di samping dia ada yang sholat, gitu kan, bahasanya sopan banget ya. Kalau bahasa lepasnya kan, tadi kayaknya kamu kentut ya, gitu kan. Tapi nggak begitu. Ya, akhi, saya kayaknya nyium aroma tertentu yang beda sama kopi deh tadi itu ya, misalnya bahasa kita ini, saya mencium aroma tertentu yang ada sensasinya beda gitu. Ya, dia bingung, dia sendiri nggak merasa. Ini indahnya itu nggak ngajak debat, tapi minta fatwa kepada Nabi. Ya, dia sendiri nggak ingat sebetulnya saya kentut apa enggak gitu kan? Ya, kentut apa enggak? Maka Nabi menjawab. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. Faqala Rasulullah SAW, la yanfatil aw la yansarif. Ya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau kamu sedang sholat, merasakan suasana itu, dibuat umum jawaban oleh Nabi. Supaya memberikan kesan yang luas sifatnya. Yang luas. Kalau kamu sedang ragu, baik dikonfirmasi oleh orang lain misalnya, kan? Atau kamu sendiri nggak ada yang konfirmasi, was-was yang diberikan oleh setan aja. Nah inilah Nabi itu kalau menjawab diberikan bimbingan oleh Allah sehingga diberikan jawaban yang komprehensif, seakan-akan nggak ada celah lagi untuk nanya di persoalan itu. Ini ciri khas. Ya, ada nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan, kepada siapa saya mesti infak? Turun ayat jawabannya kepada siapa dan apa yang harus diinfakkan. Ditutup langsung celah pertanyaannya. Itu dengan turunnya Al-Baqarah ayat 215 itu. Ini pun sama, tanya tentang satu kasus, Nabi jawab umum. Jangankan ada yang konfirmasi, nggak ada yang konfirmasi pun kata Nabi. Kalau kamu merasakan keraguan, sedang sholat, terus kamu ragu apakah punya wudhu atau tidak. Atau bahkan di luar sholat, biasanya wudhu, ini ragu-ragu. Wudhu, ya, punya wudhu atau tidak.
Batal atau enggak gitu kan? Nah, saya informasikan sebentar ya sebelum saya sempurnakan hadisnya. Ada setan khusus. Hati-hati nih. Ada setan khusus yang bertugas mengganggu orang berwudu yang punya wudu. Ya. Dulu kan kita bahas asal usul setan sudah kan? Ya, asal usul setan, cara kerja setan sampai akhir tragis iblis. Coba dikaji lagi tuh ya. Nanti kalau sudah masuk spesifik kita akan belajar langsung babnya fikih setan. Ya, itu jarang dikaji tuh, fikih setan. Ada 9 jenis setan yang seharusnya kita ketahui itu. Supaya kita bisa menyadari bahwa itu perilaku setan sehingga mudah kita hindari. Nah, setan khusus menggoda orang berwudu yang punya wudu disebut walhan namanya. Walhan. Setan wudu. Saya ulang ya, walhan. Setan yang menggoda orang yang berwudu atau yang punya wudu. Walhan. Pokoknya kalau peristiwa sholat itu karena sangat menentukan, ya, di dunia menentukan, di kubur menentukan, di akhirat dihisab menentukan, setan itu tugasnya langsung, ya, semua bagian-bagiannya ada petugasnya langsung tuh dari syayatin itu. Saat wudhu udah digoda, baru takbir digoda, baru takbir tuh udah digoda. Khinzib namanya. Nanti saat masuk pas awal sholat kita terangkan. Khinzib tuh tugasnya itu gantian shift, ada shift-shiftan tuh. Begitu walhan itu tugas selesai. Nah, khinzib datang. Jadi begitu Anda mau takbir, Anda sedang berdiri, biasa, bisa mau fokus tuh, bisa mau khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu udhkur kada. Maka setan langsung membisikkan pada jiwa kita, di pikiran kita ditanamkan, ingat ini ya, ingat itu ya. Kalau nggak percaya silakan ya nanti. Begitu sholat tuh, Anda tuh sebelum takbir biasa saja, sudah siap-siap. Tapi begitu mulai takbir, Allahu Akbar, itu otomatis di kepala kita. Diminta atau tidak, hadir. Silahkan nggak percaya zuhur nanti. Begitu mulai takbir muncul. Ini pengingat saya pun ini sekarang. Itu akan dimunculkan tuh. Ingat kata Ustadz Adi ya. Begitu Anda bertakbir, setan akan membisik. Itu setan itu, bukan saya. Sehingga Anda begitu takbir tuh ingat taklim. itu pekerjaan khinzib tuh. Nah, walhan itu setan wudu. Ya, walhan itu setan wudu. Dia menggoda orang yang wudu itu supaya ragu-ragu terus. Ini sebenarnya saya wudu apa? Batal. Wudu atau batal. Nah, kata Nabi, kalau ada suasana seperti itu, ya, suasana seperti itu, baik ketika Anda sedang sholat, ya ini disebutkannya sedang suasana sholat, la yanfatil aw la yansarif, jangan batalkan dulu sholatnya, jangan batalkan. Atau kalau Anda pun di luar sholat, ya, merasa ragu-ragu, wudu tidak, kata Nabi, la yansarif aw la yanfatil, jangan batalkan dulu, ya, jangan langsung wudu dulu, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Oh, detail sekali, sampai suaranya kedengaran atau aromanya tercium, kata Nabi. Ya, ini memadukan keduanya. Kan tadi saya sampaikan, dari sini nanti ulama membuat jenis-jenis kentut. Tuh, kan perkara kentut aja ada fikihnya di Islam tuh. Ada ragam kentut dalam fikih. Dengan itu mau jadi senyuman juga emang seperti itu babnya. Jadi kalau keluarkan dari hadis ini, maka kita dapatkan 3 jenis kan? Ya, yang paling pokok itu 3 pokok kentut tuh ada 3. Ya, ada yang bau dan suaranya bersamaan. Ya, sudah suaranya keluar, ya, baunya juga tercium, aromanya tercium, itu 1, ya. Au itu kan bisa menggabungkan atau pilih salah satu, ya. Atau yang kedua, kan ditahan-tahan tuh supaya suaranya nggak keluar, ya, tapi baunya nggak bisa ketahan, ya. Jadi ada yang tidak bersuara, ya, tapi baunya keluar, ya, baunya tercium. Atau juga ada yang memang suaranya keluar, tapi baunya mungkin nggak terlalu tercium. Ya, 3 kondisi. Ada bau dan suara bersamaan, aroma dan suara bersamaan. Ya, ada yang kedua, suaranya ada terdengar tapi aromanya tidak tercium. Yang ketiga, aromanya tercium tapi suaranya nggak ada. Nah, intinya dipastikan dulu sampai kamu berkeyakinan bahwa kamu itu, kan kalau buang air kecil udah pasti tahu. Tapi hadas yang paling diberikan waswas oleh setan itu perkara kentut. Ini masalahnya. Ya, kalau buang air kecil udah ketahuan. Buang air besar udah jelas, itu jelas membatalkan wudu, jelas wudu lagi. Tapi perkara kentut yang selalu dibikin oleh setan itu, kamu tuh tadi itu begini, kamu tuh sebetulnya batal wudunya gitu. Nah, kata Nabi, pastikan dulu. Kalau kamu ragu, pastikan dulu punya wudu atau tidak. Ingat-ingat betul. Nah, kalau merasa tidak ingat, sudah di antara 2. Dengar baunya, dengar suaranya atau enggak, mencium baunya enggak. Kalau enggak ada 2 ini sama sekali, yakinkan kamu berwudu, selesai. Ya, kalau terus was-was, nah maka yang seperti ini kalau berkelanjutan was-wasnya dalam, ya batalkan dulu, kemudian ambil wudu, lalu sejak saat itu
Ambil yang paling kuat untuk diingat. Kalau Anda bertahan pada keraguan, itu akan dipermainkan terus oleh setan. Ya, jadi awas kalau ada orang punya penyakit ragu-ragu, ya ragu-ragu terus ragu-ragu, ambil satu keyakinan. Satu jalan yang tempuh, yakin. Jadi begitu ada was-was, yakin saya suci. Nah, kalau sudah kita ambil satu keyakinan itu, setan nggak akan goda lagi, dia akan pindah kepada aspek yang lain. Ya, karena sifat setan begitu. Yang penting orang gagal ibadah, yang penting bermaksiat. Jadi kalau gagal satu pintu, dia pindah pintu lain. Gagal ini pindah lagi ke yang lain. Jelas ya? Ini perkara hadas terkait dengan kentut ususnya. Nabi menyampaikan, maaf ya kalau ini lebih apa adanya gitu disampaikan. Kalau fikih itu ya begitu kalau sudah masuk pembahasannya. Ya, kadang-kadang ada melewati pembahasan tertentu, melewati batas-batas ketabuhan, tapi menyesuaikan porsinya secara proporsional. Siapa yang masuk di bab itu, siapa yang ada di sini dan sebagainya. Karena nanti kalau dalam zonasi nanti kita akan lebih spesifik terlihat ya kan ada database-nya tuh ya, dari usia, dari ini macam-macam. Makanya seadanya aja ya, usia tuh jangan dibuat-buat ya. Kalau 70 tahun aja, jangan dibikin 17 tahun misalnya kan, atau 7 tahun apalagi ganti foto profile dan sebagainya, nggak usah ya, seadanya aja untuk memetakan apa yang bisa dikaji, kualifikasi apa, karena nanti kajiannya komplit insya Allah. Ya, ada kajian tentang usia, kalau usia begini seperti apa, di sini bagaimana dan sebagainya, itu macam-macam supaya faedahnya bisa dapat dengan lebih baik. Saya kira ini ya yang coba kita bacakan. Selanjutnya subbab topik yang kelima itu takhfifil wudu, ya jangan memberat-beratkan saat wudu. Jadi mencoba memberikan kemudahan, ya keringanan kepada diri kita. Jadi kalau misalnya dalam keadaan kondisi-kondisi yang mendesak, ya kondisi di perjalanan dan sebagainya, sekali ya satu kali, kan? Tidak harus kemudian langsung 2 kali atau 3 kali. Kalau misalnya butuh yang pokok saja, sedang nunggu di pesawat ya sebentar lagi misalnya, kalau semua seluruhnya terasa lebih lama, yang pokoknya yang kita basuh pun itu sudah sah, sudah baik. Jadi prinsipnya dalam agama, silahkan cari yang memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, itu gambaran cepatnya kalau kita bacakan semua nanti juga waktu yang tidak memungkinkan. Ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nanti yang lainnya kita bisa tambahkan dalam sesi kajian khusus di Zoom ya. Jadi kalau ngaji kitab nanti ini saya kopikan dulu supaya Anda pegang ya, supaya nanti pembahasannya lebih cepat kepada aspek-aspek yang lain. Tapi pendalaman di sesi khusus saat Zoom nanti ya. Tolong nanti di scan ya. Adminnya tolong di scan sampai mana batasan yang saya tunjukkan. Nanti kalau sudah ditunjukkan baru kemudian kita sampai spesifik menggali. Jadi kalau saya katakan bahwa kitab ini babnya yang kita perdalam. Jadi kalau ini kan ngaji umum ya, materi umum yang kita sampaikan, istifadah, ngambil manfaatnya bisa banyak luas. Tapi kalau sudah pendalaman, saya menginginkan 3 aspek terpenuhi. Aspek rohaninya lewat dalil kita bacakan, kemudian dari logika lewat pemahaman, hikmah, keterangan ulama, dan prakteknya adalah bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan. Nah, itu nggak mungkin kita bisa kaji kecuali ada referensi yang bisa kita perdalam lewat kitab-kitab dan sebagainya. Jadi kalau ada kitab saya tunjukkan. Kalau banyak materinya nanti saya ringkaskan. Ya ada intisari atau buku saya sampaikan kepada teman-teman. Ini ya dari sini. Nanti kalau Anda mau tahu dari mana saya menulis ini bukunya saya tunjukin. Ini. Gitu kan? Nah kalau mau baca dari sumbernya silahkan. Tapi kalau mau cepat ya silahkan, ini bisa diakses. Kurang lebih seperti itu materi yang akan kita bahas. Rasanya hari ini kita cukupkan dulu sampai di bab yang keempat dan subtopik yang keempat dan pengantar kelima. Dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ya pada materi yang baru. Ya saya anggap wudunya sudah selesai karena tutorial sudah disampaikan. Tinggal kemudian urutannya menghadap ke arah kiblat. Famastaqbil kiblah. Apa itu kiblat? Bagaimana menghadap kiblat? Seperti apa gambaran menghadap kiblat dan turunan-turunannya? Ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya pada hari Senin. Karena besok hari Sabtu dan Ahad itu berlaku zonasi. Zonasi untuk zona 3 ya. Ya, 3 sampai 7 ya. Jadi kita lihat nanti waktu berkesesuaian. Tinggal ditunggu konfirmasi di hari ini. Anda yang mendapatkan informasi di email atau di WA atau di SMS, tinggal cek Anda masuk zona berapa. Silahkan disiapkan, nanti jamnya jam berapa, masuk ke situ. Ini nanti ada khusus untuk konsultasi dulu pekan ini. Ya, tanya jawab seputar pengayaan atau hal-hal yang sifatnya umum. Tinggal dilihat zonasi Anda. Adapun pendalaman untuk kitab-kitab yang menyertai pembahasan kita, nanti terkurikulum setelah selesai. Kurang lebih ada 300 lagi kuotanya setelah selesai. Saya duga sih mungkin akhir bulan ini selesai. Maka bulan depan kita ada sesi pengajian pendalaman khusus via Zoom. Yang bagian pertamanya akan mendalami dulu dalil-dalil apa yang telah kita sampaikan berdasarkan kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan atau ditanya, Anda bisa jawabnya dengan komplit.
ini loh ya begini, dalil Qur'annya seperti ini, hadisnya begini, logikanya begini, ditemukan di kitab ini, ulama ini yang menyampaikan. Jadi enak kita ya, ke anak-anak kita bisa ngajarkan kembali, rangkuman catatan kita bisa diteruskan sehingga bisa dikaji di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Izin untuk menyampaikan setidaknya 2 informasi yang saya duga penting. Informasi pertama terbuka sifatnya bagi teman-teman yang terhubung di YouTube khususnya, ya kan, yang mengikuti kajian ini dan berminat untuk tergabung dalam Mira. Anda tinggal ikuti keterangan di deskripsi atau nanti ada Ustadz Fadil yang menyampaikan teknisnya. Ada sekitar kurang lebih 300 lah kuota lagi sampai tercapai selesai. Kalau sudah selesai, kita akan beralih ke metode dengan Zoom penggunaannya supaya maksudnya lebih terkontrol. Ya, atau nanti ada juga yang pakai YouTube tapi nanti dikirimkan linknya khusus supaya lebih tersistematiskan pembelajaran dan terukur apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Adapun kalau ingin menyimak secara umumnya nanti bisa dilihat di YouTube-nya Mira ya. Di YouTube Mira itu nanti biasanya operator kita atau admin kita di IT kita itu merapikan kembali, nanti dirapikan sehingga bisa kelihatannya spesifik untuk belajar saja. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan di situ. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah saya menghimbau kepada kita semua supaya lebih bisa meningkatkan amal saleh, kebaikan lagi, karena waktunya setiap waktu berjalan dengan singkat. Ya, waktu berjalan dengan singkat, tak terasa sebentar lagi sudah mau datang Ramadan, tinggal dalam hitungan hari ya ke depan atau 2 bulan ke depan kita semakin mendekat. Ya, umat insan beriman itu kalau ada sesuatu yang besar persiapannya itu sudah dimulai lebih tinggi. Nah, dalam rangka itu saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengembalikan kepada kebiasaan-kebiasaan bahwa saat Ramadan itu peningkatan ibadah. Maka saya pun saat Ramadan itu akan mencoba mengembalikan lagi kepada kebiasaan itu sehingga tidak akan mengajar baik offline ataupun online tersambung, tapi kita akan selesaikan sebelum Ramadan sehingga saat Ramadan tinggal ditampilkan saja. Nah, karena itu kalau sudah nanti 1 bulan sebelum Ramadan kita akan berhenti sejenak, kita bahas nanti khusus terkait dengan fikih-fikih Ramadan, dituntaskan sampai dengan selesai dengan harapan kita tuntas sehingga saat Ramadan nggak ada pertanyaan lagi, kita tinggal ibadah saja dan mengisinya dengan cara yang baik. Maafkan saya ada hal-hal yang kurang berkenan sampai dengan pagi kali ini. Semoga ada kelapangan Allah berikan pada jiwa kita untuk menerima dan saling memaafkan. Dan mohon maaf kalau belum mampu menyampaikan secara baik. Nah, ini kemampuan saya. Mungkin ada guru-guru lain yang lebih baik yang bisa menyampaikan dengan lebih terukur, lebih luas ilmunya, dan kita bisa mengambil manfaat yang lebih baik dari mereka semua. Saling mendoakan, semoga dengan itu Allah ridhai kita semua sampai kehidupan kita berakhir, tugas kita selesai, dan menghadap kepada Allah dengan penuh kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli hayatina wa fi umurina wa khasatan fi hadhihi al-jum'ah mubarakah bi barakatika ya arhamar rahimin tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga,
memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kami kembali ingin mengingatkan pada rekan-rekan yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira untuk bisa merujuk kembali emailnya di folder inbox ataupun folder spam atau juga di folder junk untuk bisa menemukan username dan juga password yang sudah kami kirimkan. Setelah teman-teman menemukan username dan juga password, silahkan aktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara melengkapi data dirinya. Masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812 sekian sekian sekian. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya agar teman-teman bisa terbaca datanya oleh sistem kami, dan jika ada kajian offline teman-teman bisa mendapatkan undangannya. Teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali videonya secara utuh dari awal pertemuan, dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan. Dan bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri di Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian dengan cara masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Nah, itu adalah syarat wajib bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri Mira Institute. Ya, pastikan saat teman-teman mendaftar, emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp-nya, agar tim kami bisa mengirimkan username dan juga password pada teman-teman sekalian. Dan setelah teman-teman mendapatkan username dan juga passwordnya, silakan aktifkan akunnya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, silahkan teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute khusus luar negeri. Nomornya sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa dipandu untuk melakukan pendaftaran. Dan bagi yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Nah, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap dari episode 1, 2, dan seterusnya, agar pemahamannya bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung pemahamannya dan juga terkorelasi. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya. Pastikan bisa mendapatkan nilai 100. Jika belum, murojaah kembali dan ikuti lagi ujiannya, agar teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, dan teman-teman bisa melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Dan bagi yang secara umum masih tergabung di YouTube, bisa mengikuti atau mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute dengan mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silahkan sesuaikan logonya seperti yang ada di layar kiri atas teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Pastikan tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengambil kesempatan untuk bersinergi dalam pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11144444142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar. Sekali lagi, bagi yang ingin bersinergi untuk pembangunan lahan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11144444142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.